Hai teman-teman, welcome back my YouTube channel. Baiklah, perkenalkan di sini saya Algalia Putri, NIM 2518061 dari kelas PTK 6B jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Nah, baiklah, di video kali ini saya akan menyampaikan atau menjelaskan ujian akhir semester saya, yaitu pada mata kuliah Jaringan dan Kabel. Nah, di video kali ini nantinya saya akan membuatkan sebuah praktek simulasi dari jaringan dan kabel, yaitu berupa domain name system atau DNS dalam jaringan dan kabel. Itu nantinya saya akan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, sebelum kita masuk kepada tutorialnya, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu DNS. Nah, DNS di sini adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi baik berupa nama host maupun nama domain dalam bentuk distribute database di dalam jaringan komputer. Nah, atau DNS ini juga bisa diartikan sebagai sebuah sistem yang menghubungkan antara URL dengan IP address. Baiklah, kita langsung saja kepada tutorialnya. Selamat menyaksikan. Untuk langkah yang pertama, yaitu kita buka dulu aplikasi Cisco Packet Tracer kita yang ada di laptop kita atau di komputer kita. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita akan mendesain topologi jaringan yang akan kita bentuk. Di sini pertama yaitu kita membutuhkan satu buah servernya. Kita butuh satu buah server. Lalu kita juga membutuhkan satu buah switch. Lalu kita ambil switchnya. Nah, di sini nantinya kita juga akan membutuhkan dua buah access point. Di sini access point pertama, atau di situ saja, lalu access point kedua. Nah, di sini nantinya kita juga akan membutuhkan sekitar 6 buah laptop. Lalu kita ambil dulu komponen atau ikon laptopnya. Ini untuk laptop pertama, kita taruh di sini saja. Lalu laptop kedua. Lalu selanjutnya laptop ketiga, lalu selanjutnya itu laptop keempat, dan selanjutnya itu laptop kelima. Lalu yang terakhir yaitu laptop keenam, kita taruh di sini saja. Nah, inilah gambaran dari topologi jaringan yang akan kita atur. Nah, yang pertama yaitu kita hubungkan server ke switch ini menggunakan kabel otomatis, dimana kita ambil dulu kabelnya di bawah sini, lalu kita ambil kabel yang otomatis ini, lalu kita tinggal tarik saja dari server ke switch. Nah, untuk access point ke switch juga kita hubungkan nantinya menggunakan kabel otomatis, lalu kita ambil lagi kabel otomatisnya. Nah, lalu kita hubungkan, begitu juga dengan access point yang satunya, kita akan menghubungkannya juga menggunakan kabel otomatis. Selanjutnya itu setelah kita hubungkan server ke switch menggunakan kabel otomatis, begitu juga dengan switch ke access point, maka langkah selanjutnya akan kita lakukan yaitu kita akan menghubungkan laptop ini kepada access point nantinya menggunakan mediana kabel. Nah, sebelumnya kita harus mengatur dulu password di masing-masing access point ini. Ini berguna untuk agar nantinya kita bisa menghubungkan atau mengatur di access point berapa laptop itu tersebut akan kita atur. Kalau kita tidak menggunakan password, nantinya takutnya laptop tersebut akan bertabrakan atau dia akan terhubung secara otomatis sesuai yang dia mau. Jadi di sini kita harus mengaturnya terlebih dahulu. Pertama, langkah untuk mengatur password yaitu pertama kita klik dulu access point 0. Nah, di access point 0 ini kita ambil config, lalu kita ambil port 1. Di sini saya akan memperbesar layarnya. Nah, di port 1 ini kan passwordnya masih disable. Lalu kita ambil web saja. Lalu kita isikan nantinya kita mau pakai password apa. Di sini kita harus isikan sekitar 10 digit password. Di sini kita beri saja 123 456 7890. Lalu kita tutup. Nah, begitu juga dengan access point 1, kita akan memberikan password juga. Kita ambil config, lalu kita ambil port 1,
lalu kita ambil web, lalu kita isikan passwordnya untuk akses point 1 yaitu 0987654321. Di sini teman-teman bisa mengisinya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Lalu kita tutup. Lalu kita kecilkan. Nah, di sini masing-masing akses point kita sudah memiliki password. Akses point 1 maupun akses point 0 sudah memiliki password, jadi nantinya kita bisa mengatur kemana laptop kita itu akan terhubung. Lalu selanjutnya langkah selanjutnya kita akan menghubungkan laptop kita ke akses point. Pertama yaitu kita klik dulu ikon laptopnya, lalu kita matikan tombol power dari laptop tersebut. Nah, di sini kita akan menginstal port wireless karena biasanya di dalam laptop tersebut belum terinstall port wirelessnya. Lalu kita hapus port yang lama, lalu kita install port wireless di sini. Kita tinggal tarik saja port yang di sini ke sini, lalu kita hidupkan kembali laptopnya. Nah, setelah hidup, nah di sini kan belum terhubung karena kita belum memasukkan kata sandi atau password yang kita buat tadi. Lalu kita pergi ke config. Di global setting ini kita bikin DHCP saja. Lalu kita ambil wireless. Nah, di wireless ini kita ambil web, lalu kita masukkan kunci atau password kita tadi di mana untuk akses point 1 tadi kita buat 0987654321. Nah, selanjutnya itu kita tinggal tutup saja. Lalu kita lihat apakah dia sudah terhubung atau kabelnya sudah nampak atau belum. Nah, di sini kabelnya sudah ada, yaitu dia akan menuju ke akses point 1 karena di sini tadi kita memasukkan password dari akses point 1. Nah, untuk langkah selanjutnya langkahnya juga seperti itu. Kita install dulu port access point-nya. Pertama kita matikan laptopnya. Lalu kita tarik port yang lama. Lalu kita install port wireless-nya, lalu kita hidupkan lagi laptopnya, lalu kita pergi ke config, lalu kita atur global settingnya menjadi DHCP, lalu kita ambil wireless, lalu selanjutnya itu kita tetap ambil web tadi, lalu kita masukkan password kita, di mana password untuk akses point 1 tadi yaitu 0987654321. Sini kita akan menghubungkannya ke dalam akses point 1, maka passwordnya juga akses point 1. Begitu juga sebaiknya nanti. Nah, di sini sudah terhubung. Untuk laptop yang lain makanya juga seperti itu, matikan dulu tombol powernya, lalu kita install port wirelessnya, lalu kita tarik lagi port wirelessnya akan kita install, lalu kita hidupkan lagi komputer atau laptop kita, lalu kita pergi ke config. Di mana di config ini kita atur dulu global settingnya menjadi DHCP, lalu kita ke wireless, di mana di wireless ini kita ambil web, kita masukkan saja kunci atau password kita yaitu 0987654321, lalu kita tutup. Nah, di sini dia sudah terhubung. Nah, selanjutnya itu untuk mengatur akses point 1 atau akses point 0 maksud saya. Di sini kita juga akan menggunakan password tadi sudah kita atur. Jadi untuk menghubungkan laptop 1, laptop 2, laptop 3, di sini kita menggunakan password dari akses point 0. Pertama, langkahnya juga sama seperti tadi. Kita klik icon laptopnya, lalu kita pergi kita matikan dulu tombol powernya yang berwarna hijau ini. Lalu kita install port wireless-nya, kita tarik dulu port yang lama ke bawah, lalu kita masukkan port wireless, lalu kita hidupkan laptopnya. Selanjutnya itu kita ke config, lalu global settingnya kita jadikan DHCP. Nah, selanjutnya itu kita ke wireless. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja password atau yang kita beri tadi di dalam akses point 0, yaitu tadi 12345678990. Nah, kita akan lihat apakah dia sudah. Nah, di sini dia sudah terhubung. Nah, untuk laptop 2 maupun 3 langkah-langkahnya juga sama. Kita akan memberikan password juga kepada laptop 2 dan 3 ini agar terhubung ke access point 0. Pertama kita matikan dulu laptopnya. Lalu
kita install portnya, kita buang dulu port yang lama ke bawah. Di sini sudah kosong portnya, kita install port yang baru, kita hidupkan lagi, lalu kita pergi ke config, dimana di sini kita atur global settingnya menjadi DHCP. Lalu kita pergi ke wireless, lalu di wireless kita ambil web. Nah, kita masukkan passwordnya yaitu 12345678990. Setelah itu kita tinggal tutup. Untuk laptop selanjutnya langkahnya juga seperti itu. Nah, di sini dia sudah terhubung. Kita klik icon laptopnya, lalu kita matikan tombol powernya, lalu kita install port wirelessnya. Kita tarik saja ke atas, lalu kita hidupkan lagi tombol powernya, lalu kita ke config. Di sini kita atur global settingnya menjadi DHCP. Lalu kita pergi ke wireless. Di wireless ini kita aktifkan webnya, yaitu kita masukkan password kita tadi yaitu 12345678990. Lalu kita tutup. Nah, di sini dia sudah terinstall, sudah muncul dia. Jadi penggunaan password tadi berguna untuk mengaturnya sesuai yang kita inginkan, atau sesuai dengan dimana kita akan ingin menghubungkan akses point kita, yaitu atau menghubungkan laptop kita tersebut, apakah ke akses point 1 atau akses point 0. Jadi nantinya pas kita menyimpan, kabel-kabel ini tidak berantakan lagi. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan mengatur pada bagian server di sini, dimana yaitu yang pertama kita klik dulu icon servernya, lalu kita pergi ke desktop. Nah, di desktop ini kita atur IV configuration-nya, dimana IV configuration untuk server 0 ini kita jadikan static, jadi kita menulisnya secara manual. Di sini kita tulis IP address yang kita inginkan. Di sini saya buat itu 192.168.10.1. Teman-teman bisa mengisi IP address-nya sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Di sini subnet mask-nya itu dia secara otomatis akan muncul. Itu default gateway-nya saya ganti saja IP address tadi dengan 2. Lalu DNS servernya kita samakan saja dengan IP address-nya. Nah, selanjutnya yaitu kita tutup. Lalu kita pergi ke config. Nah, di config ini kita pastikan bahwa DHCP kita telah aktif terlebih dahulu. Nah, kalau di sini DHCP-nya sudah aktif, lalu kita on-kan kalau belum aktif. Nah, di sini saya akan memulai start IP address-nya. Kita mulai dari 1 saja. Itu terserah teman-teman mau memulai dari mana. Lalu kita save. Nah, setelah kita save, dia akan muncul. Lalu kita akan mengatur yaitu DNS, dan dimana kita klik DNS di sini yang ada di config ini DNS, kita akan mengatur DNS-nya, dimana DNS service-nya kita on-kan dulu. Nah, untuk nambah DNS-nya itu sesuai yang ingin teman-teman buat atau URL yang ingin teman-teman buat. Di sini itu saya akan membuat nama DNS-nya sesuai dengan ujian saya, yaitu ptik.iain Bukit Tinggi .ac.id. Nah, untuk IP address-nya yaitu IP address-nya kita buat saja sesuai dengan IP address yang sudah kita atur di server tadi atau yang sudah kita buat tadi, yaitu 192.168.10.1. Lalu kita gunakan add untuk menambahkan atau menyimpan settingan DNS yang telah kita setting ini. Nah, di sini dia sudah tersimpan atau sudah nampak di sini namanya itu ptik.iain Bukit Tinggi.ac.id. Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu kita ke server lagi. Di sini kita pastikan dulu bahwa HTTP-nya sudah aktif. Kita ke config, lalu kita ambil HTTP. Nah, di sini HTTP-nya sudah aktif. Kalau belum aktif, kita tinggal on-kan saja HTTP-nya. Kita klik tombol on. Lalu sini kita bisa mengatur syntax atau coding HTML yang kita buat. Di sini saya tadi sudah membuatnya, yaitu seperti ini. Kita bisa mengaturnya sesuai yang kita inginkan. Lalu kita tutup. Nah,
Kan di sini tadi kita belum mengatur tuh IP address di masing-masing laptop. Nah, kita lihat apakah IP address di sini sudah otomatis atau dia secara DHCP. Nah, di sini IP addressnya ternyata sudah DHCP, jadi kita tidak perlu lagi mengatur IP addressnya karena dia sudah DHCP. Nah, di sini kelihatan kalau IP addressnya tersebut sudah teratur secara otomatis antara masing-masing laptop. Dimana langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan konektivitas antara laptop atau kita akan mengecek apakah antara laptop tersebut terhubung. Yang pertama kita akan melihat konektivitas antara laptop 0 dan laptop 1, dimana IP address laptop 1 yaitu 192.168.10.2. lalu kita klik ikon laptop 0, lalu kita pergi ke desktop, lalu kita ambil command prompt, lalu kita pingkan IP dari laptop tadi, itu ping 192.168.10.2, itu IP addressnya tadi. Nah, kalau sudah berarti antara laptop 0 dan laptop 1 tersebut sudah terhubung karena sini sudah ada tulisan live platform. Lalu kita juga bisa mengecek apakah URL atau DNS yang kita buat tadi juga terhubung. Kita juga bisa pingkan di sini, yaitu ping ptik.iain bukittinggi.ac.id. Lalu kita enter. Nah, di sini juga dia juga sudah live from, berarti DNS yang kita buat tadi sudah berhasil. Kita tinggal klik. Nah, kita lihat juga di laptop 4 apakah DNS-nya juga sudah berhasil atau terhubung. Kita ke config atau ke desktop, lalu kita ambil command prompt, lalu kita pingkan DNS kita tadi, ping yaitu tadi alamatnya ptik.iain bukittinggi.ac.id. Lalu kita lihat apakah dia udah reply from. Nah, di sini dia juga udah reply from, berarti DNS yang kita buat tadi sudah terhubung kepada laptop 4. Di sini saya tidak akan melakukan uji konektivitas ke semua masing-masing laptop. Selanjutnya itu kita juga bisa melakukan uji konektivitas di masing-masing web browser. Di sini kita klik dulu ikon laptopnya, lalu kita pergi ke desktop, lalu kita ambil web browsernya. Kita perbesarkan dulu layarnya. Nah, di sini kita akan ketikkan URL yang kita buat tadi. Itu kita buat tadi ptik.iain bukittinggi.ac.id. Kita klik go. Nah, di sini akan muncul sintak atau coding HTML yang kita buat tadi, itu ujian akhir semester jaringan dan kabel, nama Elgalia Putri, NIM 2515061, kelas PTK 6B. Baiklah, di sini berarti bahwa praktek domain name system kita lakukan di Cisco Packet Tracer sudah berhasil. Mungkin hanya ini video dari saya, mohon maaf kalau ada salah. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video tutorial yang saya buat tadi, semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di tutorial berikutnya.